Bayangkan, malam itu Jakarta dalam keadaan mencekam. Lampu-lampu dipadamkan, tirai jendela ditutup rapat-rapat. Dan di sebuah ruangan kecil, 3 tokoh bangsa tengah berdebat. Waktu terus berjalan, Jepang masih berjaga dan nasib Indonesia ada di ujung pena. Detik-detik ini tidak terekam kamera, tidak disiarkan di radio, dan tidak semua orang tahu detailnya. Tapi apa yang mereka putuskan malam itu mengubah takdir jutaan rakyat Indonesia. Sebelum kita menyelami kisah menegangkan ini, dukung terus channel ini dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus menghadirkan cerita-cerita sejarah yang menggugah hati dan membuka mata. Sekarang, mari kita mulai dari awal dan saksikan bagaimana kemerdekaan ini hampir saja tidak pernah terjadi. Ini dia sejarah kisahnya. Detik-detik menegangkan sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Yang pertama, malam penuh ketegangan. Jakarta, malam 16 Agustus 1945. Langit mendung menutupi bulan, seakan alam pun ikut menahan napas. Di sebuah rumah di Jalan Pagasangan Timur nomor 56, suasana begitu tegang. Lampu-lampu redup, tirai jendela ditutup rapat, dan setiap suara langkah terdengar jelas di lantai kayu yang berderit. Soekarno duduk di kursi rotan, wajahnya pucat bukan karena sakit malaria yang sejak pagi menyerangnya, tetapi karena beban sejarah yang sedang menantinya. Di sampingnya Muhammad Hatta tampak serius menatap sejarik kertas yang masih kosong. Beberapa jam sebelumnya, mereka baru saja kembali dari Rengas Dengklok, sebuah drama yang hampir saja memecah persatuan. Para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya, bahkan tanpa menunggu Jepang menyerah secara resmi. Mereka khawatir jika terlalu lama, sekutu atau Jepang kembali mengatur takdir bangsa. Di luar rumah, derap langkah para pemuda seperti Khairul Saleh dan Sukarni terdengar mondar-mandir. Mereka gelisah. Jam sudah menunjukkan tengah malam, tetapi proklamasi belum juga dipastikan. Di dalam pembicaraan yang semakin panas, Hatta berbicara tegas, suaranya nyaris berbisik. Bung Karno, kalau kita tidak memutuskan malam ini, besok bisa terlambat. Soekarno menatapnya lekat-lekat. Ia tahu keputusan ini bukan sekedar menandatangani sebuah teks. Ini adalah pernyataan kepada dunia, Indonesia merdeka. Tapi ia juga sadar, begitu kata-kata itu diucapkan, nyawa mereka semua berada di ujung tombak. Jepang mungkin akan marah, tentara bisa menembaki rakyat, dan darah bisa membanjiri jalanan Jakarta. Namun di tengah ketakutan itu, ada suara lain di dalam hati Bung Karno. Suara rakyat yang sudah menunggu sejak ratusan tahun lalu. Akhirnya Soekarno menghela napas panjang. Baik, kita tulis malam ini. Besok pagi kita proklamasikan. Ketegangan malam itu seperti pisau yang menggantung di udara. Semua orang tahu keesokan paginya dunia akan berubah. Bab 2. Lahirnya teks kemerdekaan. Di hari 17 Agustus 1945, udara Jakarta masih terasa lembab setelah gerimis malam sebelumnya. Di ruang tamu rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol, 3 tokoh utama bangsa duduk mengelilingi sebuah meja kayu besar. Di atas meja
hanya ada kertas putih, tinta, dan sebuah pena sederhana. Namun malam itu, benda-benda itu menjadi senjata paling mematikan melawan penjajahan. Soekarno duduk di tengah, wajahnya masih letih, tetapi matanya penuh nyala tekad. Di sebelah kanan, Muhammad Hatta merapikan kacamatanya, siap memilih kata yang tepat. Di sebelah kiri, Ahmad Subarjo, diplomat ulung, memegang beberapa catatan yang telah disiapkan. Tidak ada pengeras suara, tidak ada rapat besar, hanya 3 orang, 1 meja, dan waktu yang terus berdetak. Hatta memulai, "Bung Karno, kita harus buat ini singkat, jelas, tegas, dan tidak memberi celah bagi siapapun untuk menunda." Soekarno mengangguk. Pena mulai bergerak di atas kertas. Kata pertama lahir, "Kami bangsa Indonesia." Kalimat pembuka yang menggema hingga hari ini. Namun tak semua kata lahir dengan mudah. Ada perdebatan panjang soal kalimat terakhir. Hatta ingin menulis atas nama bangsa Indonesia agar proklamasi ini milik seluruh rakyat, bukan hanya segelintir tokoh. Bung Karno setuju. Perubahan kecil tetapi maknanya besar. Sementara itu di luar ruangan, beberapa pemuda seperti Sukarni BM Diah dan Sayuti Melik menunggu dengan gelisah. Mereka tahu setiap menit berarti. Jepang bisa saja mengetahui rencana ini kapan saja. Ketika teks selesai, Sayuti Melik diminta untuk mengetiknya. Mesin tiknya sederhana, suaranya nyaring memecah keheningan malam. Tak ada kertas resmi, hanya selembar kertas biasa. Namun pada lembar itu, nasib sebuah bangsa tertulis untuk selamanya. Begitu naskah selesai, semua terdiam. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya tatapan penuh arti. Mereka tahu sebentar lagi kata-kata ini akan mengubah peta dunia. Bab 3. Pagi yang menggetarkan. Pagi Jumat 17 Agustus 1945. Matahari baru saja muncul dari ufuk timur. Cahayanya menerobos sela pepohonan dan menyinari halaman rumah sederhana di Jalan Pagesangan Timur nomor 56 Jakarta. Suasana tenang, tapi di hati orang-orang yang hadir, detak jantung mereka berpacu cepat. Bendera merah putih yang dijahit dengan Ibu Fatmawati sudah siap, terlipat rapi di meja. Tiangnya sederhana, hanya batang bambu yang ditancapkan di tanah. Namun hari itu, batang bambu itu menjadi lambang kebangkitan sebuah bangsa. Warga mulai berdatangan. Ada pegawai, ibu rumah tangga, tukang becak, hingga anak-anak kecil yang penasaran. Mereka berdiri berdesakan di halaman, sebagian masih berbisik, belum sepenuhnya yakin apa yang akan terjadi. Tentara Jepang masih ada di sekitar Jakarta, dan belum ada jaminan mereka akan membiarkan upacara ini berlangsung. Tepat pukul 10.00 Soekarno melangkah keluar dari rumahnya, didampingi Muhammad Hatta. Wajahnya tenang, tapi tatapannya menusuk ke setiap orang yang hadir, seolah berkata, "Inilah saatnya." Bung Karno berdiri di depan mikrofon tua yang disambungkan ke pengeras suara sederhana. Suaranya berat, sedikit serak, namun penuh wibawa. "Saudara-saudara sekalian, proklamasi
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setiap kata keluar seperti palu yang memukul besi panas, membentuk sejarah baru. Rakyat yang mendengar mulai terdiam. Lalu beberapa orang meneteskan air mata. Mereka sadar kalimat itu bukan sekedar ucapan, itu adalah janji kemerdekaan. Setelah ratusan tahun terjajah, setelah teks dibacakan, bendera merah putih dinaikkan. Latarnya adalah lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh semua yang hadir, meskipun tak semua hafal seluruh liriknya. Angin pagi mengibarkan bendera itu, seakan ikut merayakan lahirnya sebuah negara baru. Namun, meski pagi itu penuh haru, tak seorang pun tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Kemerdekaan telah diproklamasikan, tetapi mempertahankannya akan membutuhkan darah, air mata, dan pengorbanan yang jauh lebih besar. Dan itulah detik-detik menegangkan sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Dari malam penuh perdebatan di Rengas Dengklok hingga pagi haru di Pagesangan Timur, semua terjadi dalam kurun waktu yang begitu singkat, namun mengubah sejarah bangsa untuk selamanya. Kita hidup hari ini adalah penerus mimpi para pejuang. Kemerdekaan bukan hanya tentang lepas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga, mengisi, dan mempertahankannya di setiap langkah. Jika kisah ini menggetarkan hati Anda, mari kita bersama-sama terus mengenang dan mempelajari sejarah bangsa. Jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah luar biasa dari masa lalu untuk menginspirasi masa depan. Karena sejarah bukan hanya cerita, ia adalah jati diri kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di sejarah kisahnya berikutnya.